Oke, sahabat Napak Tilas, jumpa lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol nih dengan Mas Agus. Melanjutkan obrolan beberapa waktu lalu. Beliau adalah salah satu sejarawan yang memang concern di dalam mempelajari kitab-kitab kuno. Nih Mas, apa yang akan kita bahas kali ini nih Mas? Yang kita bahas saat ini saya ingin membahas tentang tokoh-tokoh penyiar agama Islam yang bukan dari keturunan Sunan Gunung Jati, tapi lebih ininya banyaknya dari keturunan Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi atau Pangeran Panjunan. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh penyebar agama Islam itu bukan melulu dari putra-putra Sunan Gunung Jati, tapi ada beberapa tokoh yang mempunyai putra-putra juga orang-orang besar yang menjadi orang besar, dan itu juga atas perintah Sunan Gunung Jati dan Pangeran Panjunan sendiri. Dan di sini diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati pernah musyawarah dengan Pangeran Panjunan terkait tentang perintah untuk menyebarkan agama Islam di pelosok-pelosok desa. Itu yang diberikan perintah tersebut adalah putra-putra dari Pangeran Panjunan sendiri. Oke, jadi sekarang itu lebih banyak orang membahas tentang Sunan Gunung Jati. Iya. Padahal sebenarnya di masa itu ada beberapa tokoh juga ya, iya, betul, yang berperan ya. Iya, berperan dalam penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah Pangeran Panjunan. Panjunan ya. Nah, Mas, menurut kitab tersebut, kitabnya apa namanya? Silsilah Wali Tanah Jawi. Nah, itu dibuat tahun berapa itu? Kalau estimasi tahun ini menurut para peneliti tahun 1570-an. 1570. Pengarangnya siapa? Pengarangnya itu adalah keluarga Pangeran Panjunan sendiri. Ada yang mengatakan bahwa yang nulis ini adalah Pangeran Panjunan sendiri, bahkan ditulisnya tahun 1540. Tapi kalau saya nggak sepakat, karena di sini dituliskan nama Sultan Agung. Itu kalau Sultan Agung kan lahirnya kan bukan 1540. Nah, di dalam kitab ini apa sih yang penulis coba sampaikan, Mas? Jadi penulis itu lebih mengarah kepada menulis tentang putra-putranya, silsilah itu. Karena kenapa namanya ini silsilah Wali Tanah Jawi? Karena di sini lebih menitik beratkan nama-nama putra-putra dari para aulia tersebut. Contoh di sini kan tertulisnya kan putra-putra dari Sunan Ampel. Terus putra-putra dari Sunan Gunung Jati, putra-putra dari Pangeran Panjunan. Itu. Jadi tidak pernah menceritakan tentang peristiwa pembuatan desa seperti ini, nggak pernah. Hanya sebatas menuliskan putra-putra atau silsilah keluarga. Diceritakan bahwa peristiwa tokoh-tokoh tersebut atas perintah Sunan Gunung Jati untuk dakwah agama Islam di daerah-daerah itu. Jadi tidak pernah menceritakan tentang peristiwa adanya peperangan, nggak ada. Jadi murni kitab ini hanya mengupas tentang dakwah Islam atas perintah para aulia. Makanya putra-putra aulia yang dikiranya sudah matang secara keilmuan maka diutus untuk syiar agama Islam. Dari sini juga tertera ya. Tapi ini lebih membahas Pangeran Panjunan. Enggak. Oh, enggak. Oh, aulia. Iya. Para aulia Jawa kayak Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Pangeran Panjunan, Sunan Kalijaga, itu hanya mengupas tentang putra-putranya. Oke, yang relatif dengan kita di Cirebon itu berarti Pangeran Panjunan. Pangeran yang relatif apa namanya? Ya, maksudnya yang yang tinggal di Cirebon itu? Jelas Pangeran Panjunan dan putra-putra Sunan Gunung Jati. Oke, nah Pangeran Panjunan itu dari silsilah menurut kitab ini? Kalau Pangeran Panjunan itu, kalau menurut silsilah itu kan putra dari Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi.
Nah, Sabdatul Kafi kan mempunyai putra kan 4. Pertama Pangeran Panjunan atau Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi. Yang kedua itu Pangeran Kejaksan atau Abdurrahim. Yang ketiga Syarifah Fatimah Al-Baghdadi yang kelak dinikah oleh Sunan Gunung Jati, berputra Pangeran Jayakelana dan Paran Bratakelana. Dan yang terakhir itu yang Wuragil namanya Maulana Hafid yang kelak meneruskan perjuangan kakeknya atau perjuangan ayahnya gitu loh, untuk menduduki persambangan Gunung Jati sebagai wakil atau guru agama Islam setelah meninggalnya Sabdatul Kafi, meninggalnya Sunan Gunung Jati itu dibergantikan oleh Maulana Hafid sebagai penerus persambangan Jati. Maulana Jati ngandika dening Pangeran Panjunan Raka andika sempurnaaken kalian besan-besan sedaya Raka maka sampun uning sina jaluk Pangeran Sindang Lautan kuartaha Fatimah kang ajujuluk Ratu Gagang Akrom. Jadi Fatimah itu adiknya Pangeran Panjunan, istrinya Sunan Gunung Jati. Itu yang saya ceritakan tadi. Dateng Ratu Bagus Akal saking Pase ingkang getih putih wartaha kang agadu sejarah penembahan Pakungwati maka dinaduaken dening panembahan Ratu Pakungwati dateng Ki Bapak Uwa. Ki Bapak Uwa itu Baku Cerbon. Itu waktu ning ginaduaken ing negara Pakungwati ing Ki Bapak Uwa ing dina Ahad bulan Rabiul Akhir tanggal pisan tahun Jim itu ingkang agadu tutur punika ingkang canggah Pangeran Panjunan. Berarti canggah Pangeran Panjunan itu adalah keturunan Pangeran Panjunan. Nah, inilah awal muasal Sunan Gunung Jati itu bermusyawarah dengan Pangeran Panjunan, terus Baku Cerbon dalam rangka untuk untuk mensiarkan agama Islam di seluruh pelosok-pelosok. Yang diutus itu adalah putra-putra Pangeran Panjunan. Dan di sini ditulis bahwa putra-putra Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi anak putu Maulana Al-Baghdadi kang jumeneng adipati lan jumeneng tumenggung kang jumeneng adipati sami jina. Sami jina iku maksudnya pada menjadi apa namanya kalau ini kan jina kan bahasa Hindu Buddha, artinya kalau zaman sekarang sih namanya apa ya, alim ulama yang sekelas mursyid gitu loh. Kalau dalam agama apa Hindu Buddhanya, jina-jina itu gelar tertinggi pendeta Buddha. Kalau sekarang kenapa namanya kiai besar tuh? Sami jina jaha, maksudnya pada dikedepankan. Jaha itu maksudnya maju menyenangkan agama Islam. Pocapa karuhun patih werak. Nah, dulu patih werak lan patih datar, patih waringin lan patih lumut lan patih gelagah lan Arya Sunarak lan patih kadut lan patih sembung lan patih sarangan. Ini semuanya itu putra-putra Pangeran Panjunan, ada yang cangganya, ada yang cucunya, ada yang putranya itu. Lan patih kancil balik maka. Patih kancil balik maka itu maksudnya rangkep jabatan gitu. Pati Sarangan anduweni desa Bayalangu yang di daerah sana utara. Bayalangu. Bayalangu tahu kan? Ya.
Terus tumenggung Ratu Layang lan tumenggung Mandurya anduweni desa Lerjati. Lerjati berarti daerah Duku Jati sana. Oh. Pati Rahmat lan Arya Suni anduweni desa Dempul. Desa Dempul Kreo nih. Oh, oke. Tahu Kreo kan? Ya. Kreo. Tumenggung Cempaluk anduweni desa Cempaluk Bojong yang kemarin kita ekspos tuh. Ya. Nah ini kitabnya. Ya. Yang Mas Nana nggak bisa datang ke lokasi tuh. Yeah. Ini desa Cempaluk itu namanya. Terus Cempaluk iku desa kang tua, artinya desa yang paling tua. Desa Cempaluk sakehing desa Wertu. Artinya dari desa Cempaluk, desa Dempul itu dijadikan jadi satu, dikepel kalau istilahnya dikepel, terus dipocong, diikat. Nah, asal-asal kata bojong tersebut itu dari iketan 3 desa menjadi satu di Bojong, maka muncullah desa Bojong. Nah, di dalam kitab ini diceritakan juga bahwa putra-putra Pangeran Panjunan itu tersebar luas sampai ke wilayah Indramayu. Oh, oke. Jadi jelas kitab ini menceritakan tentang Sunan Gunung Jati memberikan perintah kepada putra-putra Pangeran Panjunan, putra-putra Sunan Kalijaga dan semua putra-putra keturunan Sunan itu untuk menyiarkan agama Islam di seluruh pelosok negeri Cirebon. Ini kitabnya. Kalau Pangeran Panjunan itu kalau menurut literasi yang saya baca sih punya istri 3. Oke. Yang pertama kan Nyimas Rarakonda. Ya. Pernikahan dengan Nyimas Rarakonda punya anak berapa? Kalau pernikahan dari Nyimas Rarakonda yang saya tahu dari beberapa literasi itu punya anak 2. Oke. Yang pertama itu Nyimas Ayu Baduran, atau Nyimas Andari. Andari dan Badru itu maknanya sama. Andari kan Andaru, tahu kan Andaru kan kayak rembulan, Andaru rembulan. Badru juga sama rembulan. Jadi Nyimas Andari atau Nyimas Badruan itu putra pertama dari Pangeran Panjunan dengan istri Nyimas Rarakonda. Terus putra kedua yang bernama Abdurrahman Kaliwulu atau Pangeran Patih Rudamada yang kelak dinikahkan dengan Nyimas Martasari adik Pangeran Trusmi. Berarti Pangeran Patih Rudamada itu adalah menantu Sunan Gunung Jati. Makanya dia dikasih gelar Patih Kesultanan Cirebon. Dari seluruh putra-putra Pangeran Patih Rudamada itu yang kelak mendapatkan tahta kepatihan gitu. Tahta patih bukan sultan ya, patih. Istri keduanya Pangeran Panjunan itu menikah dengan Nyimas Matangsari, putri dari Amuk Marugul, kerabat dari Kentring Manik Mayang, istri Sunan Siliwangi atau Prabu Siliwangi. Nah, jadi Nyimas Matangsari itu putra Amuk Marugul yang kelak menikah dengan Pangeran Panjunan. Dari hasil pernikahan itu berputra 2 juga. Yang pertama itu Dewi Kencana Larang. Yang kedua itu Pangeran Muhammad Pelakaran. Pangeran Muhammad Pelakaran nanti ini menikah dengan Putri Sindangkasih Kerajaan Majalengka. Dari hasil pernikahannya nanti melahirkan Pangeran Santri. Oh, oke. Dari Pangeran Santri nanti melahirkan Prabu Gesan Ulun Sumedang. Itu dari jalur Panjunan. Dan istri ketiganya itu menurut literasi di kitab Caruk Kanda itu istri Sunan Panjunan itu atau Pangeran Panjunan itu adalah Nyimas Rara II namanya. Putri dari Ki Gede Bungku. Nah, dari hasil pernikahannya wawalam apakah nanti melahirkan Nyimas Sekar Kedaton, wawalam karena penguatnya itu belum hanya satu penguat, belum ada referensi lain.
Kalau ini sih banyak penguatnya, makanya saya berani bercerita. Karena selama saya mempelajari kitab-kitab kuno itu tidak satu referensi, harus minimalnya tuh 3 supaya pitutur sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya kuat secara apa? Secara akademisi, gitu kan begitu. 3 istrinya itu memang lokasinya di Cirebon. Cirebon semua. Ada makamnya juga. Ada, situsnya ada. Ada situsnya juga. Situsnya ada. Jadi petilasan Paran Panjunan itu banyak. Pertama di Bojong dengan gelar Pangeran Abdurrahman Al-Baghdadi atau Buyut Bojong. Terus daerah Depok, Depok Pasiraga tahu ya. Nah itu juga ada Paran Panjunan, petilasan juga. Terus ada di daerah Pelangon. Nah, Pelangon itu nama lain daripada Pangeran Palangon. Pangeran Palangon itu menurut kitab ini sih Syekh Abdul Rahim itu Pangeran Palangon. Dan itu juga ada situs Pangeran Panjunan juga. Tapi yang aslinya sih ada di dalam Gunung Sembung di situ. Nah, beliau itu berarti di tahun berapa? Yang jelas perjuangan Pangeran Panjunan itu semasa dengan Sunan Gunung Jati. Tapi secara usia sih lebih tua Pangeran Panjunan. Makanya Sunan Gunung Jati itu manggil kepada Pangeran Panjunan itu Raka. Karena dari umur tua Pangeran Panjunan, kalau dari ilmu sih jelas wawalan ya. Kalau dari ilmu sih jelas bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah wali kutub. Secara keilmuan dia lebih tinggi, wali kutub. Oke, sahabat Napaktilas, itu ya tadi bincang-bincang terkait dengan Pangeran Panjunan. Nanti kita akan coba sambung lagi ya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya.